Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Riyadi. Hari ini saya mau bahas mengenai topik orang baru. Di mana topik orang baru ini sebenarnya siapapun boleh terapi di Alvatera. Ada tiga hal yang tidak boleh terapi di Alvatera. Yaitu ialah yang pertama, tidak boleh yang namanya wanita yang sedang hamil. Terus yang kedua, demam. Dalam kondisi demam itu tidak boleh. Terlebih kalau pilek ataupun batuk itu silakan menjalani terapi. Dan yang ketiga itu ialah pacu jantung buatan atau pacemaker. Terlebih kalau bapak sama ibu mempunyai teman yang ada pasang ring jantung ataupun pen ataupun titanium ataupun yang sudah ganti bagian besi di bagian dengkul, itu silakan datang, kecuali tiga hal itu aja: di ibu hamil, demam, serta pacu jantung buatan. Oke, selamat datang bapak sama ibu semuanya. Hari ini ialah sebuah terapi elektrik potensial, dan terapi elektrik potensial ini ialah terapinya aman. Kenapa saya katakan aman? Karena terapi elektrik potensial atau terapi gratis seperti ini itu udah jauh lebih lama ada di Malaysia. Kurang lebih udah hampir 20 tahun terapi ini ada di Malaysia. Jadi bapak sama ibu yang baru pertama kali datang terapi di Alvatera ini jangan ngerasa ini menjadi kunci percobaan, karena terapi ini udah lama ada di Malaysia, kurang lebih dari 20 tahun. Dan terapi Alvatera ini, medical device kita itu namanya Alvatera. Alvatera ini ialah sebuah medical device yang bersertifikasi 100% dari Jepang. Dari segi teknologi, pembuatannya pun ada di Jepang. Dan sertifikasi-sertifikasi dari Kementerian Kesehatan Jepang itu ada semuanya, baik ISO, SZ, ataupun berbagai macam sertifikasi lainnya. Serta Alvatera terlebih di Indonesia ataupun di Malaysia sudah memiliki sertifikasi atau perizinan dari Kementerian Kesehatan. Dan terlebih Alvatera ini memiliki fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu ialah sebuah electric potential, yang dimana ini harusnya mesti dicoba ke bapak sama ibu, karena berhubung ini monolog saya akan menjelaskannya. Fungsi dari electric potential itu ialah untuk pembersihan darah. Kalau bapak sama ibu sadar, di dalam tubuh manusia itu adanya yang namanya electric potential atau electric statis. Jantung kita bisa bergerak atau bisa berdenyut, itu akibat adanya elektrik. Otak kita bisa menggerakkan semua organ-organ di bagiannya, itu akibat ada elektrik atau listrik. Kalau bapak sama ibu pernah pergi ke rumah sakit melihat alat denyut jantung yang biasa bapak sama ibu lihat mungkin di sinetron-sinetron ketika ada adegan masuk rumah sakit, dan ada nama alatnya itu ialah elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu ialah alat untuk mengetahui listrik yang ada di bagian jantung. Terlebih Alvatera dari Kementerian Kesehatan Jepang itu telah mengakui bahwasannya medical device ini, Alvatera ini, itu ialah dapat memperbaiki masalah kondisi kesehatan seperti sakit kepala, susah tidur, nyeri, serta sakit bahu dan sembelit. Keempat penyakit tersebut itu diklaim bisa memperbaiki dalam kurun waktu 7 hari. Jadi disarankan buat ibu sama bapak untuk datang terus menerus secara 7 hari tanpa adanya bolong-bolong. Dan keempat penyakit tersebut itu pasti ada penyebabnya, pasti berkaitan sama darah. Karena keempat penyakit tersebut itu berkaitannya dengan darah. Kenapa berkaitan dengan darah? Karena tubuh manusia kurang lebih 70-80% itu isinya darah, selain pembuluh darah. Kenapa bisa empat penyakit tersebut itu muncul? Karena darah di tubuh manusia tersebut kotor. Dan seberapa pentingkah darah bersih di setiap tubuh manusia? Itu amat sangat penting, karena ketika bapak sama ibu mempunyai darah yang kotor, alirannya itu akan amat sangat lambat. Dan terlebih jantung kita itu harus bekerja dengan keras memompa darah ke seluruh bagian tubuh di sekitar tubuh kita. Dan terlebih kalau kita mempunyai darah yang bersih, secara otomatis nutrisi serta oksigen itu pasti akan masuk menyeluruh ke dalam organ-organ yang berkaitan. Dan kenapa
kita yang sedari masih kecil mempunyai darah yang bersih, terus lambat laun seiring bertambahnya usia atau seiring bertambahnya umur kita, darah kita bisa menjadi kotor. Pasti semua itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu ialah ada 4 faktor utamanya yang menyebabkan darah kita bisa menjadi kotor. Yang pertama itu ialah stres atau pola pikir. Sebagai manusia kita nggak bisa menghindari dari yang namanya stres. Dan setiap manusia pula memiliki stresnya masing-masing. Baik dari orang yang sudah berkeluarga, sendiri, ataupun anak-anak sekalipun, itu pasti ada tingkat stresnya masing-masing. Kalau dari segi keluarga, itu bisa dari secara ekonomi, ataupun masalah rumah tangga. Dari segi anak-anak itu biasanya ketika anak-anak masih sekolah, itu melakukan pekerjaan sekolahannya. Terlebih kalau orang yang sudah bekerja pasti stres dalam pekerjaannya. Itu yang pertama, faktor pertamanya. Faktor yang kedua itu ialah polusi udara atau pencemaran udara. Kita nggak bisa memungkiri di era modern seperti sekarang, terlebih di tahun sekarang, itu lebih cenderung lebih banyak kendaraan dibanding pepohonan. Kalau mau kita flashback, di 20 atau 30 tahun ke belakang, pepohonan itu jauh lebih banyak dibanding kendaraan. Yang mengakibatkan kendaraan lebih banyak, jumlah polusi udaranya itu amat sangat meningkat. Dan secara otomatis udara yang dihasilkan di sekitar rumah kita itu pasti akan memburuk. Dan yang ketiga itu ialah pola makan yang tidak seimbang. Kalau bapak sama ibu suka memakan makanan yang namanya chicken ataupun ayam, dulu ayam itu buat proses dari kecil sampai dengan besar itu membutuhkan waktu 3-4 bulan buat dipotong. Tapi untuk seperti sekarang, ayam dari proses kecil sampai dia besar itu kenapa butuh waktu 21 hari? Karena adanya suntik hormon ataupun suntik antibiotik yang membuat ayam tersebut itu pasti cepat membesar. Sampai pada akhirnya dipotong dan dikonsumsi oleh kita pribadi. Dan itu nggak bisa kita hindari. Dan yang terakhir itu ialah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Apakah bapak sama ibu ada olahraga di setiap harinya? Kalaupun ada, itu amat sangat bagus. Tapi kalaupun tidak ada, bapak sama ibu sudah memenuhi 4 faktor utama yang memenuhi darah bisa menjadi kotor. Selain elektrik potensial di fungsi utama alpha-tera, fungsi kedua alpha-tera itu ada lagi, yaitu ialah sebuah microvibration atau getaran kecil. Getaran tersebut harusnya bisa dites, tapi ini tidak bisa dites dan saya ingin menjelaskannya. Getaran ini per 1 detiknya itu ialah 60 getaran. Bapak sama ibu bisa bayangin per 1 detik getaran itu 60 getaran. 1 detik itu sama dengan 1 tepukan tangan atau 1 jentikan jari. Itu udah 1 detik. Kalau bapak sama ibu coba tepuk tangan selama 60 kali tapi 1 detik apakah bisa? Jelas tidak bisa. Karena alpha-tera yang memiliki microvibration atau getaran mikro selama 1 detik 60 getaran. Kalau bapak sama ibu terapi 20 menit ataupun 30 menit, 40 menit dan 60 menit, itu tinggal dikalkulasikan dengan 60 getaran per 1 detik. Kalaupun bapak sama ibu terapi 20 menit berarti 72.000 getaran yang dihasilkan selama terapi di alpha-tera dalam kurun waktu 20 menit. Fungsi dari microvibration atau getaran kecil tersebut itu ialah untuk merontokkan plak-plak atau penyumbatan yang ada di sekitar pembuluh darah setiap manusia. Kita nggak bisa hindari pembuluh darah manusia itu dari ujung kepala sampai dengan ujung di bagian kaki. Dan kalau nantinya ada penyumbatan di area-area seperti otak, nantinya akan ada penyakit lain seperti stroke. Dan ketika penyumbatan itu ada di bagian jantung, ada yang namanya sakit jantung dan biasanya orang yang ada penyumbatan di bagian jantung itu dipasang ring atau stent ataupun bypass sekalipun. Dan ketika penyumbatan itu ada di bagian kaki, ada yang namanya penyakit varises. Dan setelah itu alpha-tera, apakah bapak sama ibu semuanya memiliki sakit-sakit tertentu? Kalaupun ada, nantinya kita akan menjelaskannya. Dan nantinya akan ada yang namanya sebuah improving reaction. Improving reaction ini ada berbagai macam kondisi-kondisi masalah kesehatan tertentu
Yang kemungkinan Bapak sama Ibu mempunyai sakit-sakit tertentu dan Bapak sama Ibu ada berkaitan dengan improving reaction tersebut. Dan ketika Bapak sama Ibu terapi di Alvatera, itu ada yang namanya sebuah reaksi. Tapi sebelum masuk ke sebuah reaksi, ketika Bapak sama Ibu terapi di Alvatera, itu disarankan untuk datang setiap hari. Karena ketika Bapak sama Ibu terapi di Alvatera, semakin sering Bapak sama Ibu terapi di Alvatera, itu reaksinya akan semakin baik. Kalau Bapak sama Ibu hari ini datang, besok lagi tidak datang, besoknya tidak datang, dan besoknya baru datang di hari kelima, itu reaksinya akan semakin lambat. Disarankan untuk datang setiap hari. Dan kalaupun nantinya Bapak sama Ibu mendapatkan sebuah reaksi yang didapatkan ketika Bapak sama Ibu duduk di Alvatera itu biasanya yang pertama itu pasti mengantuk, yang kedua akan jauh terasa lebih capek ataupun letih, dan yang ketiga itu ialah semakin sakit. Dan kalau saya mau bertanya soalan yang ketiga, di mana ketika Bapak sama Ibu terapi di Alvatera, apakah Bapak sama Ibu mau penyakit Bapak sama Ibu itu makin sakit, takut atau tidak? Jelas takut ya. Kenapa jelas takut? Karena Alvatera ini, semisalnya saya kasih analogi sederhananya, semisal Bapak sama Ibu jatuh entah dari kamar mandi ataupun dari tangga, ketika Bapak sama Ibu ada bengkak, Bapak sama Ibu mengharuskan bengkak tersebut untuk diurut, apakah nantinya akan semakin sakit? Ya, jelas akan semakin sakit. Itulah sebuah reaksi yang didapatkan ketika Bapak sama Ibu terapi di Alvatera. Reaksi yang didapatkan, kalau Bapak sama Ibu mendapatkan reaksi yang sakit akan semakin sakit, itu ialah sebuah awal dari perbaikan. Dibuatkan reaksi, dan nantinya di hari-hari berikutnya akan ada sebuah perbaikan. Makanya kita sarankan dari awal, terapi ke Alvatera itu datang setiap hari, jangan bolong-bolong. Dan begitupun tipe tubuh, karena penyakit Bapak sama Ibu ketika ada terapi di Alvatera ini berbeda-beda. Manusia pun mempunyai tipe tubuh yang berbeda-beda pula. Kadang ada kondisi masalah kesehatan yang sama, semisalnya sakit kepala dengan umur yang berbeda, itu pasti tipe badannya berbeda-beda. Makanya di sini ada 4 tipe tubuh yang berbeda-beda. Yang pertama itu ialah ada tipe tubuh yang sensitif. Di mana tipe tubuh yang sensitif ini, semisalnya Bapak sama Ibu terapi hari ini ataupun terapi besok, Bapak sama Ibu terapi dan sudah merasakan sebuah rasa kantuk ataupun rasa yang jauh lebih letih, ataupun selepas Bapak Ibu terapi nanti malamnya akan jauh lebih sakit, masalah-masalah kondisi kesehatannya, itu jangan khawatir, berarti tipe tubuh Bapak Ibu itu ialah tipe tubuh yang sensitif. Yang kedua itu ialah tipe tubuh yang perlahan. Perlahan itu ialah tipe tubuhnya ada persentase atau ada perbaikan di setiap harinya. Misalnya hari ini tidak ada masalah misalnya hari ini Bapak sama Ibu ketika terapi pertama kali tidak mendapatkan sebuah reaksi, di hari kedua mendapatkan sebuah reaksi ataupun perbaikan, tapi baru dikit, belum signifikan. Dan di hari ketiganya itu ada reaksi lagi, perlahan demi perlahan. Itu ialah tipe tubuh yang kedua. Dan tipe tubuh yang ketiga itu ialah tipe tubuh yang perlahan-lahan. Yang tadi itu yang santai, yang ini yang perlahan. Tipe tubuh yang perlahan ini biasanya kondisi tubuhnya atau sakit yang dideritanya itu kadang sakit dan kadang tidak sakit. Dan yang terakhir itu tipe tubuh yang lambat, yang dimana tipe tubuh yang lambat ini itu hanya butuh waktu saja. Dan semisalnya Bapak sama Ibu belum ada perbaikan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan kurang lebih sebulan belum ada perbaikan, mungkin gejala kondisi masalah kesehatan Bapak sama Ibu itu udah ada bertahun-tahun ke belakang, dan itu butuh proses. Alvatera ini adalah sebuah terapi alami yang dimana terapi ini hanya butuh waktu saja ketika kondisi masalah kesehatan Bapak sama Ibu mau mendapatkan sebuah perbaikan. Dan diharapkan Bapak sama Ibu keesokan harinya datang lagi. Bapak sama Ibu ketika datang lagi itu harus membawa yang namanya orang tersayang. Kenapa saya bilang Bapak sama Ibu harus membawa orang yang tersayang? Karena ketika Bapak sama Ibu ada orang yang tersayang di rumah, ketika Bapak sama Ibu sakit, siapa yang mau merawat Bapak sama Ibu? Pasti orang-orang tersayang. Nggak mungkin Bapak sama Ibu dirawat sama tetangga-tetangganya. Orang tersayang dulu, baru tetangga-tetangga di sekitar. Jadi kalau Bapak sama Ibu mau mendapatkan kesehatan, silakan datang dengan orang tersayang terlebih dahulu, dan selanjutnya teman-teman terdekat Bapak sama Ibu silakan mencari kesehatan di Alvatera. Dan sekian untuk presentasi saya hari ini mengenai introduce teman baru, dan selamat malam. Sayonara.